Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Katingan melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 di lahan binaan Koperasi Sepan Raya seluas 2 hektar yang berlokasi di Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Pemirsa, Polres Katingan menggelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 yang dilaksanakan di lahan binaan Koperasi Sepan Raya dengan luas lahan 2 hektar di Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI melalui Zoom meeting sebagai upaya Polri mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional di sektor pertanian. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui Zoom meeting sebagai upaya Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional di sektor pertanian. Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto bersama pejabat utama Wakapolres, Kasdim 1019 Katingan, Kepala Dinas Pertanian, unsur Muspika, serta tamu undangan lainnya. Untuk mencapai swasembada pangan. Ya, kalau Bapak dan Ibu pahami bahwasanya negara, ya dunia ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita tahu di mana-mana sedang ada peperangan. Ini akan berdampak pada situasi ekonomi global. Dengan adanya ketahanan pangan ini diharapkan negara kita akan tetap kokoh, tidak tergantung dengan negara lain. Di sisi lain, dengan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, tentunya kita akan bisa mengurangi impor. Ya, yang mana seperti kita ketahui semua bahwa kebutuhan impor ini sangat besar. Ya, banyak menghabiskan anggaran negara, sehingga kalau bisa kita ekspor justru malah lebih bagus. Puncak kegiatan ditandai dengan penanaman jagung secara simbolis oleh Kapolres dan para undangan. Selain penanaman jagung, kegiatan ini juga diisi dengan penanaman pohon keras di sekitar area sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Acara kemudian dilanjutkan dengan video conference nasional bersama Kapolri, Menteri Perkebunan, Menteri Kehutanan, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres Katingan beserta rombongan juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Rantau Asem. Dari Humas Polres Katingan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kapal perang Spanyol bernama Mendes Nunez bersandar di kota Ternate, Maluku Utara. Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan kerjasama internasional antara Spanyol dan Indonesia. Direktur Polairut Polda Maluku Utara, Kombes Pol Ashari Juanda mengikuti kunjungan resmi ke kapal perang ini yang diundang langsung oleh Duta Besar Spanyol untuk Indonesia. Kapal perang Spanyol Mendes Nunez bersandar di kota Ternate, Maluku Utara. Direktur Polairut Maluku Utara, Kombes Pol Ashari Juanda melakukan kunjungan resmi ke kapal perang ini yang diundang langsung oleh Duta Besar Spanyol untuk Indonesia. Kunjungan kapal perang Mendes Nunez di kota Ternate merupakan bentuk penguatan hubungan bilateral antara Spanyol dan Indonesia, terutama di wilayah Maluku Utara. Kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan interoperabilitas kedua negara dalam bidang maritim. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Duta Besar Spanyol untuk Indonesia dan dihadiri oleh sejumlah tokoh daerah, termasuk Wakil Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Tidore, serta jajaran Forkopimda. Dirpolairut Polda Maluku Utara, Kombes Pol Ashari Juanda mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa agenda Duta Besar Spanyol di Ternate dan Tidore. Sementara itu, dalam momentum ini, Wali Kota Ternate juga berkesempatan menulis pesan damai untuk para pengguna kapal perang Mendes Nunez sebagai simbol persahabatan antar bangsa. Komandan kapal perang Mendes Nunez, Jaime Munoz Delgado Perez, mengaku senang bisa mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Meski sebelumnya, pada tahun 2021, kapal Juan Sebastian de Elcano juga pernah mengunjungi Maluku Utara. Dalam kegiatan ini, komandan kapal juga menjelaskan spesifikasi dan kapasitas tempur kapal perang Mendes Nunez F-104.
termasuk persenjataan modern, teknologi pelacak, dan peran kapal dalam misi operasi internasional di berbagai wilayah. Kunjungan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat hubungan maritim antara Indonesia dan Spanyol, khususnya melalui jalur diplomasi dan keamanan laut. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka meningkatkan sinergitas serta hubungan baik antara Polri dan masyarakat, Polri Masyarakat Kapolri Cup 2025 cabang olahraga menembak yang diikuti oleh ribuan peserta. Acara ini merupakan rangkaian perayaan dari Hari Bayangkara ke-79. Kapolri secara resmi membuka kompetisi Kapolri Cup 2025 Shooting Championship dengan menembakkan kembang api yang memecahkan keheningan di sekitaran arena tembak. Kembang api ini juga merupakan simbolis bahwa acara segera dimulai. Kegiatan menembak ini juga diikuti sebanyak 1.033 peserta yang terdiri dari anggota, rekan jurnalis, serta kementerian lembaga terkait yang diundang pada ajang menembak ini. Sebelumnya telah dilaksanakan laga eksibisi yang mempertemukan antara Polri dan kementerian lembaga. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, ajang Kapolri Cup 2025 cabang olahraga menembak ini dibuat dalam rangka meningkatkan sinergitas antara kementerian dan lembaga. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menciptakan atlet menembak baru dan menjadi wadah untuk atlet profesional dalam mempertahankan bakatnya. Kita undang juga tentunya dari teman-teman aparat penegak hukum, termasuk juga dari TNI dan seluruh stakeholder terkait. Kegiatan ini tentunya dimaksud selain juga untuk meningkatkan soliditas, sinergisitas antar kementerian, dan tentunya juga menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama. Secara umum kita harapkan bahwa khusus untuk kegiatan bagi masyarakat umum ini bisa menjaring atlet-atlet ataupun calon atlet yang nanti bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak dalam rangka menjaring calon-calon atlet dan juga sebagai wadah untuk terus menjaga kemampuan dari atlet-atlet nasional yang ikut bergabung. Pelaksanaan Kapolri Cup 2025 cabur menembak ini merupakan semangat dari Polri dalam membangun tradisi olahraga yang solid, berprestasi, dan terbuka untuk semua kalangan sehingga meningkatkan kolaborasi dengan instansi dalam suasana yang sehat dan sportif. Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso dan membuka kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025 di Koruprimo Polri, Jawa Barat. Peresmian lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso seluas 3 kali 31 hektar ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolri, didampingi dan Koruprimo Polri. Lapangan yang selesai direnovasi ini memenuhi standar nasional dan internasional untuk dukung latihan maupun kompetisi resmi. Infrastruktur ini juga dipersiapkan untuk mendukung pembinaan atlet Polri maupun masyarakat umum. Selain meresmikan lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut membuka kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025. Dan tembakan perdana ke sasaran serta dimeriahkan firework yang mengudara. Sebanyak 1.033 peserta berpartisipasi dalam ajang kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendapatkan apresiasi dari masyarakat usai meresmikan lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso dan membuka kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025.
Mereka menilai Polri menyediakan wadah sinergi berbagai pihak dalam membina dan mengembangkan olahraga Indonesia. Peresmian lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso seluas 3,31 hektar bertempat di Mako Korps Brimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, didampingi langsung oleh Dankor Brimob Polri, Komjen Polisi Imam Widodo. Usai meresmikan lapangan tembak presisi, Kapolri membuka secara resmi kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025 dengan tembakan perdana ke arah sasaran tembak yang dimeriahkan firework yang mengudara. Sebanyak 1.033 peserta dari beberapa kategori seperti internal Polri, TNI, media, dan masyarakat mengikuti kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025 yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Juli 2025. Mereka mengaku terkesan diberi kesempatan mengikuti kejuaraan ini. Hari ini saya pertama kali ikut perlombaan menembak di Kapolri Cup ini, dan jujur sebagai peserta yang pertama kali ngerasain nembak itu cukup berkesan karena tadi juga dapat bimbingan dari pengawasnya. Jadi kita dapat briefing awal dulu gimana cara masukin pelurunya ke senjatanya, lalu gimana posisi yang baik untuk sebelum menembak, dan gimana kita bisa dapat tembakan yang tepat sasaran lah ya di kertasnya itu gitu. Dan tadi pengalaman yang cukup mengesankan juga, pertama kali juga, dan lumayan mengesankan karena dapat 10 peluru juga kesempatan. Jadi saya bisa memperbaiki postur ataupun juga dapat masukan lagi dari pengawas buat sebaiknya kayak gimana untuk misalkan nggak tahan napas atau sebagaimana. Jadi kayak saya juga dapat pelajaran baru meskipun saya juga di sini sebenarnya jadi peserta lomba kayak gitu. Kegiatan ini menurut aku kayak bagus karena ini kan gak cuma buat TNI Polri juga, tapi terbuka buat umum ya. Jadi Polri tuh dia tuh kayak dia juga dipeduli lah sama masyarakat gitu. Kompetisi ini digelar di lapangan tembak yang memenuhi standar level 3 dari IPSC. Peserta mengikuti lomba dari berbagai kategori seperti tembak reaksi, shoot off, dan tembak presisi. Peserta yang merupakan kategori umum mengapresiasi kehadiran langsung Kapolri dalam peresmian dan eksibisi, menjadi simbol komitmen Polri dalam mendorong pembinaan olahraga yang berintegritas. Harapannya ke depan untuk Pak Kapolri atau mungkin Polri secara umum, semoga bisa lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, lalu juga bisa lebih presisi dan transparan kepada kepentingan publik gitu, baik dari urusan mengayomi ataupun juga ya aduan-aduan masyarakat yang memang diterima oleh Polri, semoga bisa lebih terus ditindaklanjuti lebih cepat lagi gitu. Secara khusus untuk Pak Kapolri, terima kasih buat sudah menyediakan wadah ini khususnya untuk masyarakat umum. Terima kasih juga sudah memberikan peluang, artinya buat saya juga buat ikut merasakan bagaimana rasanya mungkin sebagai petugas Polri atau anggota kepolisian untuk bagaimana kondisi di lapangan ketika memegang senjata seperti itu. Para peserta berharap ajang seperti ini dapat terus digelar secara berkala dan menjadi ajang resmi pembinaan atlet menembak di Indonesia. Kejuaraan Piala Kapolri juga dipandang sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan semangat sportivitas, kedisiplinan, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.